أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan mengenai anak yang pada malam harinya rewel atau suka menangis. Apakah anak tersebut gangguan jin atau setan atau memang ada hal lainnya? Sebelum kita menyatakan sesuatu itu adalah gangguan jin yang terjadi pada anak, ada hal yang harus mesti diperhatikan oleh kedua orang tua. Yang pertama yang harus diperhatikan kedua orang tua adalah ada beberapa kondisi yang mana anak tersebut apabila dia mengalami kondisi tersebut maka dia otomatis menangis. Yang paling utama adalah ketika anak itu dalam keadaan kondisi lapar. Itu apabila belum diberi ASI atau mungkin anak itu sudah diberi ASI tapi belum cukup, maka dia biasa menangis. Maka perhatikan hal ini. Kemudian apabila dia sudah diberi ASI tetap juga dalam keadaan menangis, maka perhatikan apakah mungkin dia dalam keadaan buang air kecil atau buang air besar. Apabila anak dalam keadaan kondisi tersebut, dia biasa juga menangis, terutama yang apabila dia buang air kecil. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, apakah anak ini sudah dimandikan pada sore hari. Karena apabila anak kecil dalam keadaan gerah itu biasa menangis. Anak dalam keadaan gerah itu biasa menangis, yang menyebabkan pada malam hari dia tidak nyaman di dalam tidurnya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, di balik pakaiannya anak tersebut, sekiranya ada benda-benda tertentu atau hewan-hewan tertentu berupa serangga yang mungkin menggigitnya, atau mungkin benda tertentu yang terselip di pakaiannya, ini harus diperhatikan. Kemudian lain daripada itu, ternyata setelah dicek semuanya dalam keadaan aman dan anak tetap dalam keadaan menangis. Biasanya anak ini menangis kalau memang ada gangguan, biasanya dalam kondisi mata melihat ke atas, memang mata seperti tertuju kepada suatu objek, atau bahkan mungkin matanya melihat bergerak ke sana kemari. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ketika maghrib. Ketika waktu maghrib, usahakan anak jangan sampai dibawa atau digendong keluar rumah. Ketika masuknya waktu maghrib itu pintu-pintu sudah ditutup, jendela ditutup, kemudian hewan peliharaan dimasukkan ke dalam kandang. Ini perlu diperhatikan. Dan ketika menutup pintu atau jendela, jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila anak masih tetap dalam keadaan menangis, maka ada di antara amalan yang bisa dibaca, yaitu pertama ayat kursi. Ayat kursi dibaca 3 kali dengan niat untuk memagari si bayi. Jadi ada niat, tergantung niatnya. Jadi amalan ini semuanya bergantung niat. Dan ayat kursi tadi dibaca dengan niat supaya anak saya ini dipagar daripada gangguan jin, setan dan makhluk lainnya. Baik itu gangguan jin, setan, kemudian gangguan hewan berbisa, hewan buas, ataupun kejatuhan benda dan lain macam sebagainya. Ini harus diniatkan. Jadi dengan pembacaan ayat kursi 3 kali tadi diniatkan agar terhindar dari segala bentuk gangguan. Namun ada baiknya pembacaan ayat kursi ini jangan dibaca ketika telah menangis. Sebisa mungkin anak ini dibacakan ayat kursi ketika sore hari, yaitu menjelang maghrib. Ketika belum masuknya waktu maghrib, maka anak sudah dibacakan ayat kursi 3 kali dengan niat memagarinya. Jangan sampai tunggu anak menangis baru dibacakan, ini kekeliruan. Jadi sebelum anak menangis, anak tersebut sudah diniatkan dipagar dengan bacaan-bacaan atau kalimat-kalimat Allah. Inilah cara yang paling efektif untuk mengatasi anak. Inilah cara paling efektif untuk mengatasi anak yang memang rewel atau suka menangis pada malam hari. Adapun setelah dilakukan hal-hal tersebut di atas,
ternyata anak masih dalam keadaan suka menangis, maka ada baiknya tahap selanjutnya anak dibawa ke bidan atau dokter ahli mengenai anak. Karena kita tidak tahu apa mungkin anak ini ada mengalami penyakit tertentu atau gangguan tertentu pada organ tubuhnya. Hal ini harus diperhatikan oleh kedua orang tua. Jadi jangan terpatok bahwasanya ini adalah gangguan ini dan gangguan lainnya. Tidak, kita harus bersifat ilmiah. Selain bersifat ilmiah, kita juga harus dengan amaliyah. Al-Islam ilmiah wa amaliyah. Jadi selain kita secara normal, artinya secara akal sehatnya bagaimana, kita ikuti terus secara akal sehatnya bagaimana sampai anak ini bisa menangis. Kemudian ternyata setelah dilakukan usaha-usaha yang alami atau normal sebagaimana normalnya, baru kita melakukan amalan. Yang mana amalan ini bertujuan untuk membentengi anak. Toh, walaupun anak tidak biasa menangis pada malam hari, tetaplah melakukan amalan tersebut, yaitu membacakan doa-doa perlindungan untuk anak. Jangan tunggu ketika ada permasalahan baru membaca doa. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biasakan anak dipagari atau dibentengi dengan doa-doa. Dan juga dipesankan kepada kedua orang tua, jangan biasakan mendekatkan anak kepada televisi, yaitu mendengar perkara-perkara yang diberitakan televisi, ataupun mendengarkan anak pada nyanyian-nyanyian yang mana sifat nyanyian-nyanyian tersebut melalaikan. Ada baiknya ketika kedua orang tua menjaga anaknya atau sedang mengasuh anaknya, biasakan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ataupun bisa juga dengan membacakan syair-syair daripada salawat Nabi, karena ini lebih berguna. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita bacakan kepada anak pada waktu kecilnya, hal itu akan mudah diserap oleh anak yang masih dalam keadaan bersih, suci daripada perbuatan dosa-dosa. Mungkin untuk edisi kali ini yang dapat kami sampaikan. Untuk kawan-kawan semuanya yang mungkin ingin konsultasi lebih jauh, kami tampilkan nomor kontak person WA, bisa dihubungi di sana, atau mungkin menanyakan beberapa perkara menyangkut gangguan-gangguan yang non medis. Mungkin itu saja dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.